Halo semuanya, pernah nggak sih kamu pengen banget nge-share betapa kerennya sebuah buku, tapi pas mau jelasin, kok kata-katanya nggak keluar? Nah, tenang aja, di sini kita akan bareng-bareng belajar gimana caranya mengubah kamu dari sekedar pembaca jadi seorang pengulas yang andal. Yuk kita ubah pengalaman baca kamu jadi resensi yang benar-benar memukau. Pasti pernah kan ngalamin ini? Kamu baru aja selesai baca novel yang luar biasa, emosinya masih campur aduk, terus ada temen nanya, bagusnya di mana? Dan kamu cuma bisa jawab, pokoknya bagus. Nah, kita semua pernah ada di posisi itu. Tenang, kita akan pecahkan masalah ini sama-sama. Jadi, apa sih resensi itu? Gampangnya gini, resensi itu bukan sekedar rangkuman cerita. Ini adalah sebuah penilaian kritis. Kamu nggak cuma menceritakan ulang isinya, tapi kamu mengevaluasi, menyoroti apa yang bikin buku ini spesial dan mungkin apa kekurangannya. Intinya, resensi kamu itu bakal jadi panduan buat pembaca lain untuk memutuskan, wah, buku ini kayaknya cocok buat aku. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya. Percaya nggak, resensi yang hebat itu dimulai jauh sebelum kamu ngetik satu kata pun. Kuncinya, ganti cara baca kamu. Dari yang tadinya pembaca pasif, jadi seorang analis yang aktif. Caranya adalah dengan ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang tepat selama kamu membaca. Pertama, sambil baca, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa sih pesan besar yang mau disampaikan penulis? Apakah ini cerita tentang perjuangan, persahabatan, cinta yang rumit, atau mungkin kritik sosial? Nah, kalau kamu udah bisa nangkep tema utamanya, itu artinya kamu udah selangkah lebih deket buat paham inti dari bukunya. Selanjutnya, perhatiin tokoh-tokohnya. Apakah karakter mereka terasa hidup dan nyata? Apa sih yang ngedrive mereka? Motivasinya apa? Apakah mereka berkembang seiring cerita berjalan? Karakter yang kuat itu ibarat jantungnya sebuah cerita loh. Menganalisis mereka bakal ngasih kamu banyak banget amunisi buat ulasan nanti. Dan jangan lupa perhatikan juga gaya penulisannya, apakah bahasanya puitis dan berbunga-bunga atau justru to the point dan lugas. Mungkin ada banyak humor di dalamnya. Gaya bahasa ini ngaruh banget ke mood dan pengalaman membaca kita secara keseluruhan. Jadi ini elemen yang penting banget buat dibahas. Oke, setelah kamu membaca layaknya seorang detektif, sekarang saatnya kita menyusun resensinya. Anggap aja ini semacam cetak biru atau blueprint yang bakal bikin tulisan kamu jadi terstruktur, rapi, dan gampang banget diikuti sama pembaca. Strukturnya simpel banget kok. Pertama, bikin judul yang bikin orang penasaran. Kedua, cantumin identitas bukunya. Ini wajib. Ketiga, buat paragraf pembuka yang langsung nangkep perhatian. Keempat, kasih sinopsis singkat. Dan ingat ya, tanpa spoiler. Kelima, ini bagian intinya, analisis kelebihan dan kekurangan. Dan terakhir, tutup resensi kamu dengan kesimpulan yang kuat. Ngomong-ngomong soal sinopsis, ini ada seninya tersendiri. Tujuannya itu bukan buat nyeritain semua isi buku dari A sampai Z, bukan. Cukup kenalin siapa tokoh utamanya, apa masalah besar yang mereka hadapi, terus tutup dengan sebuah kalimat yang bikin pembaca jadi penasaran, bikin mereka mikir, wah gimana ya kelanjutannya? Nah, kita sampai di bagian paling penting, jantung dari sebuah resensi, analisis. Disinilah kamu beralih dari sekedar apa isi buku ini menjadi seberapa bagus buku ini. Di bagian inilah kamu bisa nunjukin pemahaman kamu yang mendalam soal karya tersebut. Waktu kamu mau memuji sebuah buku, jangan cuma bilang, bukunya bagus. Coba lebih spesifik. Contohnya nih, kamu bisa soroti gimana Andrea Hirata di Laskar Pelangi itu sukses banget nyampein pesan moral soal pendidikan. Atau puji gaya bahasa Dia Lestari di Perahu Kertas yang puitis dan indah. Detail-detail kayak ginilah yang bikin ulasan kamu jadi berkualitas. Ini nih perbedaan yang penting banget. Kritik subjektif itu soal selera pribadi. Contohnya, aku nggak suka buku ini karena aku nggak suka genre fantasi. Ya udah, itu cuma soal selera. Beda sama kritik objektif, yang dasarnya adalah bukti dari dalam teks. Misalnya, alur cerita di bagian tengah terasa lambat karena konfliknya nggak berkembang. Nah, resensi yang bagus itu selalu bersandar pada kritik objektif. Kenapa? Karena itu yang bikin ulasan kamu jadi bisa dipercaya. Oke, kita udah hampir sampai di garis finish. Setelah analisis yang tajam, sekarang waktunya kita memoles resensi kamu, yaitu dengan cara menghindari beberapa kesalahan umum dan tentunya bikin penutup yang nggak terlupakan. Biar resensi kamu makin mantap, yuk kita hindari jebakan-jebakan ini. Pertama, jangan sampai resensi kamu isinya cuma rangkuman cerita doang, analisisnya mana.
Kedua, hati-hati sama spoiler. Ketiga, usahakan selalu objektif. Keempat, periksa lagi tulisanmu, jangan sampai banyak typo atau bahasanya kaku banget. Dan please, jangan pernah tutup resensimu dengan kalimat klise kayak, pokoknya buku ini bagus, kamu harus baca. Terus, gimana dong cara bikin penutup yang kuat? Gampang, ada 2 kuncinya. Pertama, rangkum lagi poin-poin utama dari analisis kamu secara singkat. Kedua, kasih rekomendasi yang jelas. Buku ini paling cocok buat siapa sih? Buat penggemar thriller atau buat orang yang lagi butuh cerita yang menghangatkan hati? Kasih arahan yang jelas buat pembaca kamu. Ingat ya, kutipan ini benar banget. Penutup itu adalah kesan terakhir yang kamu tinggalkan buat pembaca. Jadi, buatlah penutup yang berkesan, yang kuat, dan yang bikin resensi kamu nempel di kepala mereka. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan semua bekal ini, kamu udah siap banget buat naik level dari pembaca jadi pengulas. Coba deh, lihat tumpukan buku di rak kamu sekarang. Pilih satu. Kira-kira, buku apa yang bakal kamu ulas pertama kali? Selamat mencoba ya!